Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini saya sendiri Zulfahar Merdapa NIM A01323030 dan rekan saya. Saya Nalina Taulian dengan NIM A01323013 dan teman saya Nisa dengan NIM A01133014 dan teman saya. Dan saya Sandra Rahmadani dengan NIM A01323027. Langsung saja ke presentasinya. Pembahasan coaching. Konsep coaching adalah suatu proses pembimbingan dan pengembangan individu atau tim yang bertujuan untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka, meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Coaching melibatkan interaksi antara seseorang coach atau pembimbing dan coach atau individu atau tim yang dibimbing, di mana coach memberikan dukungan, arahan, dan umpan balik yang konstruktif kepada coach. Tujuan dan manfaat coaching yang pertama adalah mengembangkan keterampilan. Coaching bertujuan untuk membantu individu mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar individu. Yang keempat, mencapai tujuan karir. Dan yang terakhir, meningkatkan keseimbangan dan kesejahteraan. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan konseling. Konseling adalah suatu proses interaktif antara seorang konselor atau ahli konseling dan klien atau individu yang mencari bantuan yang bertujuan untuk membantu klien memahami, mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau psikologis yang sedang dihadapinya. Tujuan utama dari konseling adalah untuk membantu klien mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, memecahkan masalah, mengatasi kesulitan, serta mencapai perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Tujuan dan manfaat konseling yaitu yang pertama memberi pemahaman diri, kedua mendapatkan penyelesaian masalah, ketiga mendukung kesehatan emosional, dan yang terakhir mendukung pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mentoring. Mentoring adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang mentor membantu proses pembelajaran mentor atau anak bimbingan. Membantu dalam hal ini maksudnya mentor memberikan penjelasan terkait suatu hal sampai mentor memahaminya dengan baik. Manfaat dan tujuan mentoring diantaranya ada sharing pengetahuan, memperluas jaringan, pengembangan dalam segi kemampuan, potensi perkembangan karir, pola pikir yang lebih baru, dan metode penyelesaian masalah. Pada tugas kali ini, tokoh Indonesia yang kita ambil adalah Bapak Tan Malaka. Bapak Tan Malaka adalah lulusan Kwek School, Sekolah Guru Bukit Tinggi. Berkat kecerdasan, ia bersekolah di Belanda. Tapi untuk bersekolah di sana, ia sempat meminjam dana dari orang-orang sekampungnya untuk mendapatkan bantuan dari mantan gurunya. Pada awalnya, pria kelahiran 2 Juni 1897 ini ingin mendapatkan akte untuk jadi kepala sekolah. Tapi karena sakit, ia hanya mendapatkan akte guru biasa, sehingga selesai mengenyam pendidikan, ia pun pulang ke Indonesia dan mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Tanjung Marawa, Deli, Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu habits Tan Malaka. Tan Malaka dikenal sebagai seorang intelektual otodidak. Ia sering menghabiskan waktu dengan membaca buku filsafat, politik, ekonomi, dan sejarah. Kebiasaan membaca ini sangat membantu pengembangan gagasannya yang kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisannya dalam buku Madilog atau yang disebut juga materialisme, dialektika, dan logika. Meskipun berpengaruh, Tan Malaka ini juga memiliki hidup yang sederhana. Ia sering hidup berpindah-pindah dan menghindari kemewahan. Hal ini mencerminkan dedikasinya terhadap perjuangan rakyat kecil. Lalu Tan Malaka sebagai seorang buronan kolonial dan pejuang revolusi, Tan Malaka terbiasa berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Ia sering menggunakan nama samaran dan hidup secara sembunyi-sembunyi untuk melanjutkan perjuangannya. Lalu untuk yang terakhir, Tan Malaka sebagai seorang revolusioner. Tan Malaka sering mengambil resiko besar termasuk menghadapi ancaman penjara, pengasingan, dan bahkan kematian. Ia menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada quotes dan reward dari Tan Malaka. Quote dari Tan Malaka sendiri adalah bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh mekanis seperti mesin. Untuk rewardnya sendiri, pada 28 Maret 1963, Tan Malaka secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintahan Indonesia. Gelar ini diberikan atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui gagasan, tulisan, dan aktivitas politiknya.
Selanjutnya ada tokoh Indonesia Abraham Lincoln. Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16 yang memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, dan menghapuskan perbudakan. Abraham Lincoln lahir di Kentucky, Amerika Serikat pada 12 Februari 1809. Ia lahir dari keluarga yang miskin dan tidak berpendidikan. Ayah Lincoln adalah seorang petani. Lincoln hanya menempuh pendidikan selama kira-kira 1 tahun, namun dalam waktu yang singkat itu, ia sudah dapat membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu habits dari Abraham Lincoln. Lincoln adalah seorang pembelajar otodidak. Ia memiliki kebiasaan membaca secara intensif, terutama pada buku-buku hukum, sejarah, dan sastra. Ia sering membaca di bawah sinar lilin atau di sela-sela pekerjaannya sebagai petani dan pekerja kasar. Kebiasaan ini membentuk keterampilan intelektual dan retoriknya. Sebagai seorang pemimpin, Lincoln ini dikenal karena kebiasaannya mendengarkan dengan seksama. Ia menghargai opini orang lain, bahkan dari mereka yang tidak sependapat dengannya. Kebiasaan ini membuat Lincoln untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dan matang. Lincoln ini juga sering menulis untuk menjelaskan dan memperjelas pemikirannya, baik dalam bentuk surat, pidato, maupun catatan pribadi. Kebiasaan ini membantunya menyusun ide-ide kompleks secara sistematis, seperti yang terlihat pada The Gettysburg Address and Emancipation Proclamation. Selanjutnya ada reward dan quotes dari Abraham Lincoln. Untuk quotesnya yaitu, "The best way to predict the future is to create it." Untuk rewardnya sendiri banyak sekali. Salah satunya ada secure victory for the Union, ada rolled out plans for recruitation, ada juga reformed the banking sector, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, udah selesai nih pelajaran kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. See you.